hari untuk pertama kalinya kita belajar fikih. Ya, kebetulan Ustaz kita hari ini, guru kita mau mengajarkan kita dalam rangka menyambut bulan puasa, apa yang harus disiapkan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dikerjakan. Mari kita simak sama-sama. Pak Haji perlu tulisan? Nggak usah. Baik, untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Pak Haji. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, walaupun di luar konteks ini, karena ini menyangkut fikih, yang mau menanyakan dipersilahkan. Ya, ini berkaitan dengan hadis. Ya, sebenarnya ini hadis, tapi berkaitan dengan hukum masalah puasa. Karena sebentar lagi, kalau nggak salah tinggal sebulan lagi ke depan, kita akan menghadapi puasa. Namun sebelum saya mengutarakan ini tentang pembacaan ini, mungkin khususnya bagi ibu-ibu atau wanita yang masih ada hutang puasa, itu harus diselesaikan sebelum datang Ramadan. Ya, ini bukannya khusus ibu-ibu, yang bapak-bapak juga. Iya, jadi wajib sifatnya. Jadi ya, karena sebelum kita Ramadan tiba, itu namanya kewajiban khusus untuk puasa Ramadan, itu wajib ditunaikan, wajib dibayar. Jadi kalau nanti menjelang atau satu Ramadan telah tiba, kita masih punya hutang, kita kewajibannya double. Di samping tetap harus melunasi puasa, nah samping itu juga dibantu dengan fidyah. Pakai fidyah. Kalau puasanya tetap kita kasih makan anak yatim. Tapi puasa Ramadannya tetap kita lakukan, wajib kita lakukan. Jangan mentang-mentang enak pilih yang bayar aja puasanya, tetap jadi puasanya tetap kita lakukan. Maaf, kalau maunya tiap puasa bagi perempuan di KB jadi supaya 30 full tiap bulan puasa boleh Jadi punya makruh. Iya, kan yang namanya itu kan memang udah sudah durasinya kadang malas itu udah siklusnya. Pengennya supaya menggul. Nah, berarti itu menggunakan ini siklusnya. Tetap kalau siklusnya tetap harus. Memang istilahnya kan waktu ini jangan sampai nanti kita mencegah terjadi penyakit itu. Ya, mari kita buka. Ini kebetulan saya baca tentang kitab saum atau kitab puasa. Kewajiban puasa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang mau buka silahkan. Jadi berbunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasar kita melakukan puasa. Di samping itu ada juga hadis yang dikeluarkan oleh Abu Suhail yang berbunyi, an Abi Suhailin an abihi Thalhah ibnu Ubaidillah an Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir rasi faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu ala min salati faqala as-salawati khamsa illa an tatawwa'a shay'an faqala akhbirni ma faradallahu ala min siyami faqala syahru ramadana illa an tatawwa'a shay'an faqala akhbirni bima faradallahu alayya min zakat faqala ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syari'al Islam qala
wallazi akramaka la atawwa'a syai'an wala anqada mimma faradallahu alayya syai'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaqa aw dakhala jannah in shadaqa. Artinya sama-sama kita simak dari Abu Suhail, dari bapaknya, dari Tolhah bin Ubaidillah, bahwasanya seorang Arab Badui, Arab pedalaman, Arab yang asli, Arab asli itu yang ada di pedalaman, atau dikenal dengan Arab Badui, bukannya Baduinya orang dari Banten. Jangan bisa makan wah Baduinya Banten nih, bukan. Baduy yang orang-orang asli pedalaman, orang itu yang kalau menurut sejarah orang yang pertama menyusuhkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asal dari arah sana, itu Arab. Beliau orang itu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berambutnya kusut, lalu berkata, wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku apa sholat yang wajib diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, sholat 5 waktu kecuali jika engkau ingin mengerjakan sholat sunnah. Jadi Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, apa kewajibanku tentang sholat? Rasulullah menjawab, sholat 5 waktu kecuali kalau kita mau tambah dengan surat-surat sunnah. Kemudian bertanya lagi Rasulullah orang tersebut, beritahukan kepadaku apa puasa yang diwajibkan kepadaku. Masih bertanya dia. Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, puasa bulan Ramadan kecuali engkau akan ingin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah itu setelah kita melakukan puasa wajib. Puasa wajib itu puasa Ramadan. Di samping puasa Ramadan ada puasa wajib lagi yang tidak boleh kita tinggalkan dan wajib, hukumnya wajib kita kerjakan, yaitu puasa nazar. Contohnya puasa nazar gini, kalau nanti anak aku nih yang si Wongtok lulus ujian, aku mau puasa 4 hari. Itu wajib itu dikerjakan. Nah itu kalau kita ngomongnya wajib 4 hari berarti berturut-turut 4 hari itu nazar, tidak utang satu. Nah, makanya hati-hati kalau kita mau nazar yang enak-enak aja, yang kita mampu gitu ya, yang mampu. Kalau anak baru lulus nih seperti mau makan ayam, nah itu enak. Iya boleh kita potong ayam kan nih gitu kan, potong ayam. Kalau bapak kalau lulus udah nikah lagi. Itu orang sebelah sono. Sebelah sono bukan sebelah sono tahu. Nggak ada di sini, nggak ada. Itu jadi hati-hati kalau kita mau nazar. Iya, puasa wajib selain puasa Ramadan. Kalau nazarnya kalau Anis menang mau puasa Senin Kemis gimana? Boleh. Ya nazarnya begitu, cuma kalau yang Senin Kemis kan puasa sunnah namanya. Tapi jatuh wajib. kan ada nih udah ini. Kalian bayar utang gitu. Nggak bisa. Kalau namanya puasa nazar itu tidak bisa untuk membayar hutang dan kerjakan. Cuma biasanya mengatakan saya mau puasa nazar Senin Kemis. Berapa kali Senin Kemis itu masih jelas. Sampai puasa. Nah ya kerjakan. Sampai Ramadan atau apa gitu. Sampai puasa ya Ramadan. Nah iya, nah ngitung loh, dihitung itu hati-hati kalau nazar. Mengajar ya. Iya. Iya, ya makanya kalau nazar itu wajib sebenarnya. Kalaupun kita katakan sampai ya katakan ajal kita datang, itu tetap keluarga kita tuh wajib untuk Bayar. bisa. Ada keluarga yang dulu masih gitu ya. Iya, Yang harusin. Warisnya. itu puasa tadi di samping diwajibkan puasa bulan Ramadan, ada puasa wajib lagi yang harus kita tunaikan, yang nggak boleh tidak, puasa nazar. Nah makanya hati-hati kalau kita mau bernazar, atau mungkin sekarang nih
Contoh kaki saya lagi sakit, ya Allah, kalau Allah beri kesembuhan secepatnya, saya mau puasa 5 hari. Nah itu kalau dikata 5 hari berarti berturut-turut, tidak boleh puasa sekarang besok enggak, tetap harus 5 hari berturut-turut. Makanya hati-hati kalau yang puasanya setelah sembuh gitu. iya begitu Iya, masih sakit kan puasa. nah tadi kan niatnya kalau Allah berikan kesembuhan secepatnya. Ini cucu saya kan ada ujian nih. Tuh kalau lulus saya mau pakai puasa ngajar gitu. Setelah lulus kalau kita puasa. Iya. Ya sebelum puasa ngajar mau puasa dulu gitu. Enggak, kan kalau kita niatkan ya Allah, kalau anak saya si bontot ini lulus dari ujian, nah baru saya mau puasa 2 hari berturut-turut. Walaupun kita tidak bilang berturut-turut, tapi kalau dibilang 2 hari, itu tetap 2 hari. Kalau belum lulus ya belum. Ya kan belum. Kan udah nggak lulus bagaimana? Iya. Biasanya kalau kita sudah niatkan gitu, karena itu dia baik, Allah kabulkan. Itu Allah kabulkan. Nah cuma itu tadi kita ditagih hutang kita. Nah, jangan sampai tidak. Tuh. Kemudian di samping tadi disunatkan puasa di bulan Ramadan kecuali jika engkau ingin mengerjakan puasa sunnah. Di samping tadi kita udah tambah lagi dengan puasa wajib selain Ramadan. Orang itu berkata lagi, orang itu yang dimaksud orang itu tadi Arab Badui, bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apalagi selain dari puasa dan sholat? Rasulullah menjawab, beritahukan tentang zakat yang wajib aku kerjakan kepada Allah, wajib. Jadi zakat yang wajib. Nah, Allah subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberitahukan kepadanya yaitu syariat-syariat kepada Islam kepadanya, yaitu tentang zakat dengan zat kepada Allah. Zakat yang wajib, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita bayarkan, disunahkan itu pada saat malam takbiran, itu yang utama. Namun kita jangan khawatir karena kesibukan nanti sedang bikin ketupat, bikin rendang, lupa. Makanya begitu awal puasa, begitu 1 Ramadan ini, kita boleh menunaikan. Iya, udah masuk Ramadan. Tapi dengan catatan di RT itu atau di madrasah masjid itu sudah terbentuk panitia atau amil zakat. Nah kalau belum ada, ya kita mau bayar mana? Itu. Makanya biasanya kalau di masjid-masjid itu seminggu setelah puasa atau 2 minggu setelah puasa baru dibentuk panitia penerima zakat fitrah. Nah itu, dari situ kita keluarkan kewajiban kita mengeluarkan zakat per orang atau per jiwa itu 3,5 liter atau 2,5 kilo. Nah, kalau dirupiahkan itu terserah dari nanti ada keputusan pemerintah biasanya. Keputusan pemerintah, nah itu yang lebih tepat. Nah, sebab kalau kita biasanya orang yang namanya manusia kadang-kadang mencari yang enak aja, makannya berasnya yang kurang, begitu disuruh bayar bahasa tadi yang berat gitu. Nah tapi makanya pemerintah kita menentukan nanti per kilo sekian, nah maka 2,5 kilo itu sekian. Biasanya kalau untuk DKI itu 35.000 kalau masalah. Ya 35 kalau untuk DKI, jadi dipukul rata. Nah, namun kalau sekiranya memang ya kita berasa orang saya makan beras yang seliternya cuma 10.000, rugi dong saya. Boleh-boleh aja silakan. Ya tinggal serahkan kepada panitia zakat itu. Nah kemudian bertanya lagi si Arab Badui tadi setelah katakan masalah zakat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu tentang syariat-syariat Islam kepadanya. Lalu orang itu berkata lagi, demi zat yang telah memuliakanmu dan kebenaran, aku tidak akan mengerjakan suatu amalan sunnah pun
dan aku tidak mengurangi sedikit pun apa yang diwajibkan Allah kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia beruntung jika dia atau dia akan masuk surga jika benar. Nah, kemudian hadis lain sini An-Nafi 'anil Umar radhiyallahu anhu qala Soman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amra bisyamihi falam turida Ramadana turika wa kana Abdullah la yasumu illa ayywabbika somahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa ketika dipadukan puasa Ramadan. Maka puasa Asyura ditinggalkan dan Allah tidak berpuasa dan Abdullah tidak berpuasa pada hari itu kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan. Jadi sebelum datangnya perintah puasa tentang Ramadan, dulu Rasulullah dan para sahabatnya mewajibkan puasa Asyura. Bulan Asyura itu bulan apa? Iya, bulan Asyura bulan apa? Haram. Jadi itu diwajibkan dulu jauh sebelum puasa Ramadan datang, perintah puasa Ramadan, para sahabat dianjurkan untuk melakukan puasa Asyura. Dimasukkan puasa Asyura itu dari kata asyarah 10. Jadi di bulan Muharram mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu wajib dulu sebelum datangnya Ramadan. Tapi setelah datangnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka gugurlah puasa Asyura. Namun sifatnya itu sifat sunnah muakkad, yang istilah sunnah yang betul-betul dikuatkan. Jadi sampai hari ini ya istilahnya bagi umat Islam, bagi yang kalangan ini yang mau mengerjakan itu jauh lebih baik. Juga di bulan Sya'ban nanti per 1 Sya'ban Nabi sebenarnya banyak melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban, kecuali bagi orang yang tidak melakukan itu hukumnya nanti di bulan Sya'ban itu sudah makruh. Namun kalau bagi yang katakan terbiasa nih puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid atau puasa Daud, itu tidak ada masalah. Banyak karena di bulan ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita ini diperintahkan untuk melakukan hal-hal amalia yang baik. Itu. Nah, itu yang bisa. Kemudian juga hadis yang ketiganya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kana tasumu yaum Asyura fi al-jahiliyah. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami hatta furida Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'a falyasumhu wa man sa'a tok. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang Quraisy biasa berpuasa di hari Asyura pada zaman jahiliyah. Itu tadi pada zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada hari itu hingga diwajibkannya puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang ingin tidak berpuasa, maka hendaklah dia berbuka. Maka bulan Asyura itu puasanya bersifat sunnah, yang tadinya puasanya wajib sebelum itu, zaman jahiliyah. Itu yang ada 3 hadis yang kita berkaitan dengan puasa. Karena ini mesti tadi bisikan dari koordinator ada yang mau dibicarakan berkaitan dengan tanggal 8 ya. Iya, tanggal 8 Nah, ini akan kita rundingkan. Namun sebelum itu dibicarakan, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan puasa, silakan. Ya. Silakan kalau yang ingin bertanya tentang puasa berkaitan dengan akan Ramadan. Jadi gini, saya juga beri kesempatan kepada semua yang hadir dan ini ataupun yang tidak hadir, nanti kasih tahu kalau ada yang mungkin di sana di saat ini mungkin malu takut nanti kalau saya nanya jangan-jangan ya ada pertanyaan lain.
silakan ya, mau dijapri ke saya boleh, mau di grup juga silakan. Kalau di grup sama juga, nanti kalau di grup nanti mau dijapri juga enggak, katakan mau tanya ya, seperti tadi saya katakan masih ada yang tanggung, ada banyak punya tanggungan sampai ya katakan udah bulan Ramadan, ketemu Ramadan lagi belum dibayar nih, apa yang harus saya lakukan? Nah kalau untuk memang bisa videonya gimana caranya, insya Allah. Kalau mau tanya sini barangkali malu, silakan japri aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Asal ini mana ahlan Bu ini, silakan. Iya, ya, kita juga baru akan selesai nih. Selesai ada apa namanya pikirnya. Fikih dan hadis sekaligus. Nah, Ayo siapa yang mau nanya silakan. Apapun boleh nanya kecuali nomor buntut ya. Ya mengenai fikih perempuan apa aja boleh. Ya, cuma kan mungkin jangan lebih ringan ini karena ini sekarang udah pada sepuh, ya udah banyak yang pada sentok, ya mungkin jarang yang punya utang yang baji-bajinya ya. Ya paling Yuli, terus Yusni, terus lagi anaknya Roya, mungkin sama guru alhamdulillah, ya. mangga telis. Kalau misalnya nih kita juga pasangan kita pergi ya, mana gitu Pak, tak mau kemuan apa ya kita Ini Bang Lis, itu kalau yang namanya kita berpergian betul, jadi boleh kan ada kita sapar, ada rusuk bagi orang-orang yang sapar atau sakit keras, boleh tidak berpuasa, boleh kita buka, namun itu nanti harus tetap dibayar. Sayang kalau bukan sayang banget. Nah, kalau ya katakan gini, umpama katakan dari mau berangkat ke Semarang, itu sudah dapat musuh. Jangan kan ke Semarang, ke Bandung aja, ke Bandung dapat sudah ada musuh. Dia di batas untuk musuh itu 91 kilo. Lebih dari itu sudah mendapatkan musuh. Namun kalau kita kuat, sayang. Iya. Sekarang udah di jalan tol. Ini AC-nya. Nah, iya, boleh, silakan. Boleh kita puasa, namun setelah kita berbuka, kita minum, kita makan, udah kita jangan melakukan lagi mentang-mentang udah puasa, makan terus, itu tidak. Nah, jadi begitu pada saat istirahat kita niat berbuka, kita makan secukupnya agar tidak yang minum air hangat atau makan silakan. Cuma setelah itu kita tidak melakukan makan lagi. Jangan mentang-mentang kita udah puasa makan terus pesta. Itu ingat, cuma kita punya kewajiban untuk bayar nanti setelah Ramadan. Boleh, silakan. Ada rusuk, maka manfaatkan rusuk yang diberi Allah, karena itu nikmat. Jadi diberikan kenikmatan dari Allah. Itu. Jadi silakan, Mbak. Ibu Tira kayaknya mau nanya, silakan. Kalau niatnya boleh niat puasa Daud puasa kok Udah kita langsung ngobrol. kita niat puasa Daud tiba-tiba kuatnya sebulan, nah besoknya aku mau puasa lagi, nanti dalam seminggu pengen lagi puasa Daud lagi. Sangat boleh, sangat boleh. Kan puasa Daud itu namanya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah yang betul-betul diakui puasa Daud. Kalau puasa Daud kita nggak mampu juga, dalam artian puasa 1 hari besok buka, 1 hari besok buka, kita ini puasa Senin Kamis. Dalam 1 bulan seminggu 2 kali. Kalaupun itu kita nggak mampu juga karena kesibukan lain sebagainya, banyak pekerjaan kita menuntut ini, dalam 1 bulan jangan tidak kita tinggalkan puasa Yaumul Fitr 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya.
Tapi bulan bukan bulan Februari, Januari Februari loh. Muharram, Safar, nah lagi nih lupa saya tuh. Bulan Arab itu. Jadi dia puasa dari tanggal 13, 14, 15 dan itu harus berturut-turut 3 hari. Kalau kita mampu, udah lebih baik kok. Yang terbaik adalah puasa jauh. 1 hari kita puasa, besok kita tidak. 1 hari puasa lagi, besok tidak. Itu. Kalau puasa sunnah, kalau jatuh pada 1 hari Sabtu atau hari Ahad, itu kita harus lakukan 2 hari. Jangan tunggal puasa sunnah ya. Katakan umpama kita puasa hari Sabtu nih, besoknya enggak. Nah, jangan sampai. Jadi kita harus ikuti kalau sebelum Sabtu apa Jumatnya kita puasa, berikut 1 hari. Jangan di saat hari Sabtu dan Ahad tunggal. Itu kita nggak dapat pahalanya. Dalam artian sunnahnya gitu, puasa sunnah. Itu. Ya, silakan yang lain. Silakan. Ayo yang bertanya, mangga silakan. Nggak bayar kok nanya banyak. Oh, bapak katanya nggak bayar kata. Nanya apa? Nanya apa ya? Nanya apa ya? Anda jangan tanya tentang masakan, saya nggak mau. Kalau masakan dibumbung apinya tuh. Oh, bunga mesti bertiga. Baik. Itu yang bisa. Namun kalau nanti di tengah-tengah diskusi tiba-tiba tercetus, makanya boleh silakan. Jadi kita bebas saja sekarang. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.